Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Ini kita akan kembali komentari video dari Diduli yang berjudul pernyataan konyol Syahrini tentang Yesus bikin malu umat Islam. Kita langsung tonton videonya, bisa kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Tidak terasa kita sudah mencapai di penghujung tahun 2023. Sebentar lagi kita sudah mengakhiri tahun ini. Tinggal menunggu hitungan jam saja kita sudah berganti ke tahun 2024. Ini by the way, ini video udah terlambat sebulan guys, nggak apa-apa lah. Kita komentar terus guys, kita gaskan terus gitu kan. Ya hampir sebulan lebih lah terlambat video ini kan. Karena memang saya tuh punya kesibukan guys. Jadi saya karena terlambat, jadi yang penting daripada tidak sama sekali mending terlambat gitu kan. Banyak hal yang kita lewati, kita alami sepanjang tahun ini. Dan Tuhan tolong kita. Ada suka, ada duka, tapi Tuhan mampukan kita untuk melewati masa-masa itu. Nah, berharap di tahun depan kita semuanya berubah menjadi lebih baik. Kesehatan kita, keluarga kita, ekonomi kita, pelayanan kita, semuanya ya. Tapi kita tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Nah, di akhir tahun ini, bukannya mengakhiri akhir tahun ini dengan baik gitu ya. Seorang pelantun lagu maju mundur cantik, yaitu Syahrini, membuat satu kegaduhan lah, sedikit kegaduhan di media sosial yang kemudian dimuat di surat kabar online, ada suara.com dan juga lambetura.co.id. Nah, apa yang dia lakukan? Dia menyinggung mengenai iman orang lain, mengenai Tuhan Yesus dan juga Alkitab. Itu bukan iman umat Kristen saja. Yesus juga masuk bagian dari imannya umat Islam. Itu dipahami. Jadi Yesus adalah bagian yang terpisahkan dari imannya umat Kristen dan umat Islam. Umat Islam meyakini Yesus bukan Tuhan dan cuma Nabi. Umat Kristen meyakini Yesus sebagai Tuhan. Jadi itu adalah imannya keduanya. Nggak bisa Anda tuh monopoli Yesus, nggak bisa. Karena Yesus adalah salah satu Nabi dalam agama Islam, guys. Apakah Syahrini sudah tidak bisa membedakan kamar sendiri dengan kamar orang lain? Tuh, Anda nggak tahu isi kamar orang. Isi kamar kami itu ada Taurat, Zabur, Injil, dan tentang penyimpangannya yang dilakukan oleh tangan manusia. Dan juga ada tentang Yesus, Musa, Ibrahim. Itu semua ada dalam kamar kaum muslimin gitu. Nah, kan juga sama. Di dalam kamar kalian itu ada Taurat, Zabur, Injil yang kalian sebut dunia lama, dan ada dan juga ada nabi-nabi seperti Musa, Ibrahim, sama kayak Islam. Cuma bedanya di kamar kalian tidak ada Nabi Muhammad dan Quran. Tapi kamar kami lengkap. Ada Quran, ada Taurat, Zabur, Injil dan penyimpangannya, dan ada Yesus, ada Musa, Ibrahim, dan penyimpangan ajarannya, guys. Ada semua di kitab kami. Jadi kitab kami itu kitab yang sangat lengkap tentang membahas tentang kitab sebelumnya dan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jadi harus tahu isi kamar masing-masing ya. Kamar umat Islam itu beda sama kamar kalian, dan kamar kami itu lebih lengkap gitu kan. Semuanya ada, guys. Yesus ada, Taurat, Zabur, Injil, dan penyimpangan juga ada, guys. Jangan suka masuk kamar orang lain. Nggak usah mencampuri urusan orang. Ya, Anda nggak tahu isi kamar kaum muslimin gitu. Ya kan? Makanya ada tuh ngaji ya sedikit. Dia tahu tuh isi kamar kaum muslimin itu apa saja gitu. Jadi yang pernah tahu tentang rukun iman, guys, bahwa rukun iman itu termasuk mempercayai nabi-nabi dan percaya pada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Tuhan, yaitu termasuk Taurat, Zabur, dan Injil. Dan diyakini juga bahwa kitab-kitab tersebut telah diubah-ubah oleh tangan manusia, guys. Orang lain, lebih baik urus diri sendiri. Nah, mari kita melihat di berita yang dimuat oleh lambetura.co.id. Di sini saya bacakan demikian ya. Sejak menikah dengan Reno Barak, Syahrini kerap dikenal. Kalau situs Lambetura, itu situs apa? Di situsnya tuh ngadi-ngadi, guys. Jadi nggak jelas.
Jadi lambe turah ini nggak jelas itu saya gitu kan. Jadi kita nggak bisa, kalau saya nggak mau pakai referensi dari lambe turah gitu kan. Nggak relevan guys, dan cenderung berlebihan dan mendeskripsikan pihak tertentu. Makanya saya nggak setuju dengan sumber lambe turah gitu. Dan itu kan mengatakan itu tentang, atau tadi ya, itu mengatakan tentang apa, sumber Google ini dari Google juga loh lambe turah ini gitu. Ini maka artinya dia malu. Kita tidak pernah menghina Google, nggak pernah kita tuh meremehkan Google. Dia meremehkan Google dan yang ambil data dari Google. Itulah kacau berpikirnya dari Juli guys. Jadi kalau ada di Google itu sesuai dengan dogma dia pakai. Nggak sesuai nggak dipakai dia guys. Itu intinya kan. Lebih syar'i hingga membatasi diri untuk tampil di depan publik. Ya, dia lebih syar'i katanya di sini. Syahrini juga kerap membagikan kutipan Islami, video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya. Namun unggahan Syahrini kali ini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan malah menimbulkan pro kontra. Karena pro kontra itu wajar ketika menyangkut tentang Yesus. Karena Yesuslah dipercaya oleh dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Wajar. Yang Islam pasti pro kalau sebutkan Yesus cuma Nabi. Yang Kristen masih kontra. Nah, sebaliknya, yang Kristen pasti akan pro ketika sebutkan Yesus adalah Tuhan. Yang Islam masih kontra. Itu yang berpikir. Bahkan plus Nabi Muhammad saja yang merupakan Nabi zaman Islam ya, bukan Nabi dua agama. Kalau Yesus kan adalah Nabi dan sekaligus Tuhan yang diperlukan dua agama. Kalau Muhammad kan tidak, hanya di Islam saja. Nah, itu juga ada pro kontra ketika disebutkan tentang Nabi Muhammad itu begitu gitu. Ya, yang pro ya siapa? Ya tentu yang umatnya Muhammad. Yang bukan umatnya ya kayak umat Islam tentu kontra gitu ya. Jadi semua itu pasti yang jelek disematkan pada Nabi gitu kan. Unggahan istri Reno Barak itu membahas terkait perbedaan cara pandang umat Muslim dan non-Muslim terhadap Yesus. Nah, ini kesalahan Syahrini ya di sini ya. Dia mencoba menyamakan bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang diyakini oleh. Dia bilang itu orang yang sama, cuman dipersepsikan berbeda. Sama kayak misalnya di Juli. Ada bilang di Juli itu lahir di kandang domba. Ada bilang lahir di bawah pohon kurma. Orangnya sama di Juli, cuman versi sejarahnya beda guys. Itu saja. Persepsinya berbeda gitu kan. Orang Islam. Jadi ini kesalahan yang pertama. Jadi karena dia salah atau mispersepsi ini sehingga dia akhirnya juga salah menghakimi. Enggak gitu ya. Ketika kita mengatakan Yesus dari satu sama, ya orangnya sama. Hanya masalah persepsi saja. Jadi memang beda. Persepsi umat Kristen dengan Islam itu beda tentang Yesus itu. Islam meyakini dalam persepsi Islam itu bahwa Yesus cuma Nabi, utusan Tuhan. Bukan Tuhan seperti persepsinya umat Kristen, guys. Orang Kristen mengenai ketuhanan Yesus. Saya lanjutkan. Menurutnya, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan merupakan maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Ungkapan dalam unggahan. Ini apa yang sampaikan ini ada di Quran. Bahwa ada orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Yang kita sebut itu juga Yesus dalam Kristen. Ada orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Jadi apa yang sampaikan saya ini adalah bagian dari imannya umat Islam. Bahwa Islam meyakini bahwa Yesus ada yang Nabi Isa atau Yesus itu ada yang menuhankan, dan itu fakta. Siapa yang menuhankan mereka? Ya, yang menuhankan Yesus sebagai Tuhan yaitu orang Kristen. Itu fakta. Jadi yang disampaikan saya ini sebenarnya adalah tentang isi Quran gitu guys. Itu harus dipahami. Syahrini. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makan, minum, atau tidur sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak, tambahnya dalam kutipan tersebut. Jadi, Syahrini ini mencoba memahami Yesus itu menurut
kacamata dia sebagai seorang Islam ya. Jadi dia kemudian mengatakan, Tetaplah begitu. Sebagai Islam itu harus memegang kepercayaan Islam. Jadi meyakini Yesus itu sebagai nabi. Itu wajar. Karena kayak di Juli juga begitu. Dia akan memakai kepercayaan iman dia bahwa Yesus Tuhan. Itu saja masalah, guys. Tidak ada suatu hal yang aneh di situ kan. Ya harusnya kan logikanya. katakan bahwa Yesus itu terbatas. Dia makan, dia lahir, kemudian dia makan, dia minum, bahkan dia juga manusia yang lemah seperti manusia biasanya. Nah, ini sebenarnya sudah jauh melenceng ya, sudah jauh masuk ke kamar orang lain. Oh, jangan salah. Ayat kita juga ada ngomong itu, guys ya, bahwa dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Itu masukkan artinya adalah Allah tuh nggak mungkin lemah kayak manusia, nggak mungkin. Atau kayak anak manusia lebih lemah lagi, nggak mungkin. Kalau kita ngomong termin manusia dan manusia itu ngomong tentang Yesus. Yesus sebut berapa kali dia sebagai manusia dan manusia. Artinya ini ayat ngomong tentang Yesus. Karena Tuhan tuh tahu bahwa ada orang yang menuhankan sama manusia, termasuk Yesus. Makanya turunlah ayat itu, yaitu Allah bukan manusia, juga bukan manusia, Allah bukanlah manusia dan juga bukan manusia, untuk menegaskan bahwa Allah tidak pernah berubah jadi manusia ataupun jadi anak manusia, guys. Yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Syahrini. Karena dia ini bukan orang yang ahli di dalam hal seperti ini ya. Dia juga bukan ustazah, dia bukan juga ulama atau apapun, bukan. Gini ya, kalau hal-hal simpel kayak gini ya, ini dasar, guys ya. Bukan ilmu fikih tingkat tinggi atau ilmu kajian agama tingkat tinggi. Umat Islam tuh basicnya tuh rukun iman. Percaya pada beginian, ini adalah basic umat Islam. Belum sampai ke level expert kayak ustadz, guys. Enggak. Maka dia harus belajar tentang Islam. Ini hanyalah levelnya umat Islam biasa. Untuk meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan, dia cuma Nabi. Itu anak Paul juga tahu, guys. Diajarkan bahwa Nabi-nabi itu termasuk Yesus, Nabi Isa. Jadi kan di Paul itu diajarkan. Jadi ini bukanlah ilmu yang harus dimiliki seorang ustadz, enggak. Umat Islam tuh kebanyakan yang punya iman tuh yang ya minimal udah tahu Islam itu ya, itu udah bisa bahas ini gitu kan. Karena memang ada di surat Maryam gitu tentang bagaimana Yesus itu difitnah, dituduh sebagai yang Tuhan itu kan, ada semua itu guys di surat Maryam itu kan. Dan dia juga bukan seorang pendeta gitu ya. Jadi dia tidak berhak untuk membahas kekristenan, apalagi membahas hal-hal yang sensitif. Jadi gini, ketika kita bahas tentang kekristenan, berarti sedang membahas penyimpangan tentang ajaran nabi-nabi dan cerita sebelumnya. Itu poinnya, guys. Jadi kitab suci yang dan nabi yang dulu kita percaya itu sudah di bawah kata manusia. Jadi kita tuh boleh membahasnya. Karena itu ada dalam apa yang kita sendiri itu kan. Seperti ini ya. Nah, kenapa Yesus itu dilahirkan? Kenapa dia makan, minum? Kenapa dia terbatas? Karena Sang Firman yang sejak semula, sejak kekekalan. Kenapa? Jawaban simpel. Karena dia manusia. Sedangkan Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Sesimpel itu. Jangan bingung, jangan belit-belit gitu kan. Enggak. Kenapa Yesus itu dilahirkan, maka minum, mati? Karena dia manusia. Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Artinya Allah bukanlah Yesus, guys. Itu aja simple aja gitu kan. Semua ada dalam kitab gitu, ayat itu gitu. Ada berdiam di dalam diri Allah. Itu keluar, turun menjadi manusia melalui rahim seorang perawan yang tidak. Tuhan tidak pernah turun menjadi manusia, enggak. Karena ayatnya jelas ya, Allah bukan manusia, juga bukan manusia. Ini sama Kristus mengatakan gini ya, Clark Kent bukanlah Batman, Clark Kent adalah Superman. Anjing bukanlah kucing, anjing adalah anjing. Tuhan bukan manusia, Tuhan adalah Tuhan. Nah itu kira-kira. Jadi sesuatu yang tidak berubah itu ya itu. Anjing ya anjing, kucing ya kucing, Tuhan ya Tuhan. Ya, memakai kata adalah gitu. Ya kan? Tapi kalau sesuatu yang tidak berubah, Allah jadi manusia atau kucing jadi anjing, makanya menggunakan kata bukanlah. Kucing bukanlah anjing.
apalagi ya tadi itu Allah bukanlah manusia guys, itu loh GBPKT kan. Suci yang dinamakan Maria. Ingat ya, Maria dengan Maryam yang dimaksud di dalam Quran itu berbeda. Sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Nah, ketika setelah kan ya juga di video yang sama saya udah bantah bahwa apa ya, ini kan ada fase yang berbeda ya, entah waktunya gitu. Jadi Maria di situ adalah Maria tuh nama tuh banyak guys. Jadi sama seperti statement Juli yang mana dia mengatakan bahwa kayak nama Musa tuh namanya apa itu guys ya? Itu ada nama Yesus. Jadi orang yang ditemukan makam itu yang nikah Maria itu bukan Yesus yang itu gitu. Nah, itu juga ada videonya saya buat gitu kan. Jadi ini adalah gini. Sejarah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pastikan ya, karena tidak ada bukti sejarah. Ya, karena bukti itu adalah semuanya kesaksian dan semuanya adalah berdasarkan dari temuan-temuan misalnya kayak apa namanya ya kayak prasasti dan segala macam itu. Jadi dan kesaksian itu bisa beda-beda gitu. Sejarah itu kan ilmu pasti, tapi ilmu yang masih bisa diperdebatkan. Beda dengan misalnya ilmu kayak fisika, kimia, itu pun berkembang terus gitu kan. Jadi dia adalah itu sudah saya jelaskan. Jadi Maryam dan Maria itu orang yang sama, hanya beda persepsi saja. Jadi versi Kristen itu beda dengan versi Islam, tapi orangnya sama gitu guys. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, Sang Firman otomatis dia terbatas ruang dan waktu karena dia mengambil tubuh sebagai seorang manusia. Nah, ini dia. Tuhan yang awalnya nggak terbatas jadi terbatas. Itu yang aneh gitu. Ya. Bayangkan juga. Jadi ini sama seperti Anda nonton film Superman. Yang awalnya dia tuh hebat, super power, tiba-tiba berubah jadi karakter. Ingat guys ya. Superman ketika dia berubah dari karakter tetap tidak terbatas. Dalam artian ada batasnya tapi dia tetap hebat. Jadi Superman ketika berubah dari karakter dia tetap bisa terbang loh, ya. Dan dia dalam sekejap bisa berubah gitu. Tinggal buka baju langsung Superman lagi. Ini adalah sepertinya terpengaruh dengan film-film seperti itu guys. Kayak Superman atau apa. Dalam artian ini sesuatu yang gini ya. Di akhirnya kan dikatakan bahwa Allah tidak berubah gitu. Allah bukan manusia, juga bukan manusia dan Allah tidak berubah. Gitu kan. Jadi apa namanya? Dan logika ini sesuatu yang maha kuasa, yang maha segalanya, apa esensinya dia untuk berubah jadi sesuatu yang terbatas? Seperti kayak, maaf ya, kayak sandiwara guys. Kayak sesuatu yang tidak ada esensinya, sesuatu yang tidak ada, misal saya punya kuasa yang luar biasa. Untuk apa saya itu berubah menjadi sesuatu yang tidak ada kuasanya? Toh dengan kuasa itu saya bisa melakukan segalanya gitu guys. Ngerti nggak? Maksudnya? Ya. Makanya ini dan ingat ya, misalnya gini, Anda bayangkan ada seorang raja yang dia tuh betul-betul super power, gitu kan? Dia hebat sekali. Lalu dia tuh dikelilingi oleh penjaga segala macam. Lalu dia turun ke bawah tanpa pengawalan, sehingga dia tuh bisa dibunuh dan segala macam. Aneh nggak? Aneh masuk akal lah. Sedangkan raja aja ke bawah itu dia walaupun dia tuh bergaul dengan rakyat, dia ada bodyguard, ada pengawalan gitu. Jadi dia tuh nggak bisa dia apain, nggak bisa guys. Nah akan aneh kalau ada raja turun ke bawah dan memang kalau kejadian dia tuh tidak ada pengawal segala macamnya. Sehingga dia tuh lempar batu di Yesus, dibunuh segala macam gitu. Dia aneh sekali gitu guys. Ya aneh sekali. Jadi suatu yang tidak terbatas
menjadi terbatas gitu kan. Untuk apa dia susah seperti itu? Untuk apa gitu? Ya kan? Ya menurut saya ini sangat tidak logis sekali guys. Logikanya tidak dapat saya tidak sesuai dengan logika saya gitu guys, maksudnya kan. Dia juga makan, dia juga minum, dan mohon maaf. Dan ingat, ini bukan makan minum itu bukan suatu yang drama, tapi memang dia butuh. Dia sebagai manusia memang butuh. Tuhan nggak butuh itu. Ngerti nggak maksudnya? Kalau dia makannya pura-pura, minum pura-pura, oke lah. Tapi dia memang butuh. Dia butuh makan, minum untuk hidup. Gitu loh guys. Memang suatu kebutuhan, gitu kan. Dia juga tidur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah kemanusiaan Sang Firman. Jadi ya wajar. Jadi Anda bayangkan ya, kita harus bisa bedakan antara manusia dengan Tuhan. Ya. Bahaya kalau tidak bisa membedakan manusia dengan Tuhan. Gitu. Sama kita nggak bisa membedakan antara kucing dengan pohon rambutan misalnya. Nah itu jelas beda. Kita harus bisa bedakan gitu. Ya kan, jadi Anda bayangkan ya, ada setan atau iblis yang Anda samakan dengan malaikat gitu. Suatu hal yang bertolak jauh. Tuhan manusia itu kan bertolak jauh. Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas, manusia terbatas. Anda bisa bedakan. Nah, Anda bedakan dengan iblis dengan malaikat. Ini bahaya. Ketidakmampuan untuk membedakan Tuhan dan manusia sama dengan ketidakmampuan untuk membedakan antara iblis dengan malaikat. Iblis Anda kira malaikat. Malaikat Anda kira iblis. Misalnya gini, ada malaikat yang Anda ngerti ya, sifat malaikat itu kan adalah dia tuh tidak punya hawa nafsu gitu. Lalu Anda samakan dengan iblis, dengan setan. Anda bilang, oh itu malaikat yang berubah jadi setan. Nanti dia berubah jadi malaikat lagi. Nah, ini kacau. Anda akan gampang ditipu nanti oleh setan yang aku adalah malaikat, gitu kan? Aku adalah malaikat, gitu. Cuman aku sekarang kondisi lagi ya jadi setan gitu. Bahaya guys. Atau setan jadi malaikat gitu. Anda bayangkan setan jadi malaikat, tiba-tiba ngomong ke Anda, gitu kan? Oh, kamu aku adalah malaikat gitu. Anda percaya? Oh, iya. Ya bukan, setan jadi malaikat. Malaikat jadi setan. Anda percaya aku adalah setan, gitu kan? Oh, dia itu sebenarnya malaikat gitu kan? Nah, Anda kira itu malaikat, pas setan benar setan gitu kan? Lalu dia ngasih tahu yang buruk-buruk. Lalu Anda percaya? Yang mata bahwa percaya saja dia itu malaikat, dia tuh cuman berubah jadi setan, dia akan jadi malaikat lagi gitu. Padahal itu memang betul setan itu guys, itu bahaya. Makanya kita harus bisa bedakan mana Tuhan mana manusia. Ini penting sekali gitu kan? Karena ibaratnya kalau Anda menyembah sesuatu yang salah, jadi ini akan berbahaya. Karena ini taruhannya besar guys, taruhannya besar. Bukan hanya dunia tapi juga akhirat gitu. Itu terjadi kalau Sang Firman mengalami hal-hal sebagaimana yang dialami oleh manusia pada umumnya secara jasmania. Tapi Alkitab mencatat bahwa dalam kesemuanya itu, dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Gini guys ya, kalau kita lihat Nabi Muhammad juga tidak pernah melakukan dosa ya. Nggak pernah Nabi Muhammad itu kan. Tapi dia bukan Tuhan gitu. Dan coba Anda lihat, Maryam itu punya dosa nggak? Kalau Anda baca baik-baik di Alkitab atau Al-Quran terutama, itu Maryam tuh susah ditemukan dosanya gitu. Kan dia wajah suci gitu. Ya kan? Coba Anda sebutkan satu dosa Maryam. Serasa hampir tidak ada, tapi tidak menjadikan dia Tuhan gitu. Ya kan? Jadi gini, maksud saya gitu loh, tidak ada dosa bukan berarti itu adalah Tuhan gitu. Contoh kayak makhluk lain ya, tumbuh-tumbuhan atau apapun itu juga tidak ada dosa gitu. Maksud saya gini guys ya,
Dan kalau kita jujur juga melihat, Yesus sebenarnya kalau kita nilai ya, jujur dia, kalau kita lihat ya, coba ada lihat kejadian Yesus ketika dia tuh membalikkan meja, dia marah. Dia marah, kan kita kita kan kalau dalam kepercayaan Kristen kan kita tidak boleh marah gitu, nggak boleh marah gitu kan. Kita marah itu adalah ya bisa diartikan dosa kalau betul-betul kita tuh mau suci gitu kan. Dalam arti gini, Yesus tuh pernah marah dan membalikkan meja dari para penjual merpati di halaman bait Allah. Jadi ada orang-orang itu pada pedagang merpati yang saya nggak tahu ya itu merpati untuk ya untuk jualan lah, jualan merpati di orang-orang berjualan ya di bait Allah itu di halamannya itu. Yesus marah dan mengatakan bahwa ini bait Allah ini kurang lebihnya adalah bukan tempat jualan gitu, marah beliau gitu kan. Jadi dia mau itu bait Allah itu hanya untuk tempat ibadah, padahal itu di halamannya. Nah, terbayangkan ya, Yesus marah dan melakukan aksi kekerasan. Itu kan aksi kekerasan. Meskipun dia tidak memukul orang, tapi kan itu bisa membuat orang marah. Gitu. Membalikkan meja-meja orang lagi jualan. Anda bayangkan ya. Apa Anda bayangkan ya? Anda pergi ke suatu tempat di depan masjid lah atau gereja. Ada orang jualan di situ. Ada tanpa babi bu ya, langsung Anda balikkan meja orang jualan di situ. Apa yang terjadi? Orang itu pasti marah gitu. Ya kan? Pasti marah dan bisa jadi mereka mengumpat Anda gitu kan. Nah, apakah membuat nggak ada orang yang begitu sabarnya dan diam saja, guys. Maksudnya tuh lewat minimal berarti mereka kesal gitu kan, dilakukan seperti itu gitu. Karena gini, orang perlu pikir bahwa loh apa jualan gitu kan, untuk bisa jadi mungkin untuk menafkahi istri gitu. Nah itu kan ada peluang untuk kita. Ini masalah yang subjektif ya. Anda bisa bilang itu dosa, saya bilang itu dosa, ada juga bilang nggak dosa gitu. Ya kan tergantung gitu kan. Walaupun ada juga menilai bahwa apa yang dilakukan Yesus benar, tapi kan ada cara yang lebih elegan gitu. Misalnya menyampaikan baik-baik gitu kan bisa dikasih tahu baik-baik. Kenapa harus tiba-tiba langsung main cara kekerasan seperti itu gitu kan. Nah, lalu yang kedua, misalnya ketika Yesus pinjam keledai tanpa izin, dia bilang gini ya, di situ pergilah kamu sana, di situ adalah ada keledai tertambat, ambillah, bawalah kemari, dan jika pemiliknya melihatnya, katakan Tuhan meminjamnya. Nah, ini apakah tidak sama dengan mencuri? Karena mencuri itulah minjam tanpa izin. Izinnya diminta ketika sudah ketahuan. Anda bayangkan Anda bayangkan Anda coba cari ada barang-barang di sekitar Anda yang ada pemiliknya. Lalu Anda pakai gitu aja tanpa ada minta izin dulu. Kalau ketahuan, misal gini, saya pergi ke rumah tetangga dan saya ambil begitu saja motornya dengan niat pinjam atau apanya lah gitu, dengan niat pinjam, gitu kan. Tapi kalau ketahuan, lebih baik ketahuan nih, kamu kok ambil motor saya? Oh maaf pak, pinjam dulu motornya ya. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Anda akan tetap dibilang maling, gitu. Artinya nggak gitu metodologinya. Harusnya kan datang baik-baik, Pak boleh nggak pinjam motornya? Atau Yesus bilang boleh nggak pinjam keledainya? Kalau boleh bawa, makasih Pak ya. Kalau nggak boleh ya tinggalkan. Ini tidak. Kalau ketahuan, katakan, kalau ada melihat atau ketahuan, katakan Tuhan meminjamnya. Ini sama dengan mencuri, guys. Nah, bahkan kalau tidak ketahuan, kalau dia dibawa, nanti pemiliknya melihat mana keledai saya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Pemilik kan merasa kehilangan gitu. Dan tidak ada jaminan itu dikembalikan gitu loh, ya kan? Ini dia guys, itu adalah suatu dosa, ya kan? Jadi intinya adalah, contoh juga gini. Waktu itu Yesus pernah, jadi saya terangkan ya, Yesus tuh juga melakukan dosa tuh gini, ya. Ada dua tadi, saya ketiga. Saya Anda untuk berpikir gitu kan. Di zaman Getsemani, Yesus itu menyuruh muridnya untuk beli pedang. Dia katakan, ada nggak
kalian uang untuk beli pedang. Oh, nggak ada, kata muridnya yang menjaga-jaga situ kan, untuk menjaga keamanan mereka bersama gitu kan. Di zaman Getsemani yang tengah malam, yang gelap gulita itu ya, namanya malam-malam gitu kan, tengah malam gelap gulita. Ada, karena hutan Taman Getsemani itu adalah kayak hutan yang lebat di dalam kota, guys. Nah, itu kan tentu gelap, namanya hutan kan, aman yang besar, seperti hutan itu, pohon-pohon rindang tuh tentu gelap dalam itu gitu kan. Nah, Anda jangan bayangkan kayak sekarang yang banyak lampu ya, dulu tidak ada, dulu paling cuma penerangan itu dari api. Siapa juga mau letak apa namanya api-api di taman kota, tempat yang tidak ada penghuni gitu kan. Penghuni, karena kan itu kan bukan residensial atau kawasan pemukiman, tentu orang akan apa ya? Ya itu kan dikunjungi harusnya taman-taman itu kan hanya untuk pagi sampai sore hari. Ngapain juga orang situ malam-malam itu kan? Jadi orang-orang yang mungkin berbuat maksiat gitu kan. Jadi Yesus itu sana itu dia kan dikejar-kejar sama Rabi Yahudi dengan tentara Romawi. Yang di awal Yesus kira itu hanya Rabi Yahudi yang kejar, ternyata dia keliru. Yang datang ternyata Rabi Yahudi dan pasukan Romawi. Jadi dia tuh jaga menyuruh muridnya beli pedang. Dan muridnya bilang kata dia kan, karena muridnya tidak ada uang guru, yang ada hanya jubah. Kalau gitu